Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak, tak akan pernah lagi seperti yang dulu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan punya satu topik menarik tentang bagaimana cara kita mengarahkan diri kita dan jangan sampai terpancing. Ya. Mengarahkan diri kita itu sangat penting. Dan Bapak Ibu sekalian jangan sampai terganggu. Bapak Ibu jangan terpancing dengan keadaan yang ada. Seperti yang Yesus lakukan. Setelah semuanya beres, setelah semuanya dia lakukan. Dia bisa ya menempatkan dirinya dan mengarahkan diri ke Yerusalem. Dia tidak terganggu dengan keadaan yang ada. Bukankah tidak ada gangguan? Bukankah tidak ada orang-orang yang berusaha untuk membelokkan rencana Tuhan? Banyak sekali. Tapi yang Yesus lakukan, dia tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah memedulikan. Kalau kita mau melihat tahun 2022 ini, jauh lebih baik, jauh lebih indah. Bapak Ibu harus mulai hari ini selektif. Bapak Ibu mulai coba, apakah Bapak Ibu mau bergaul dengan orang yang gak punya masa depan? Apakah Bapak Ibu mau bergaul dengan orang yang gak jelas? Apakah kita mau bergaul dengan kelompok-kelompok yang tujuannya tidak terarah? Itu nanti akan mengganggu daripada tujuan kita. Maka firman Tuhan katakan, ya, orang yang terhormat itu tidak akan ngurusin hal-hal yang kecil. Mungkin dalam perjalanan ada motor motong mobil kita. Di jalan tol ada mobil yang etika tidak ada. Dia potong jalur kita. Pertanyaannya apakah kita terus mau marah gitu kan. Kita kejar dia. Lah wong belum tentu ketemu lagi loh sampai Tuhan Yesus datang. Bahkan di surga kita gak akan bercoba. Karena dia ke neraka. Bapak Ibu sekalian, jadilah orang-orang yang terhormat. Setuju katakan amin? Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Bapak Ibu jangan diurusin. Hal yang kecil Bapak Ibu jangan pernah mencoba ada masalah sedikit. Oke, saya mau luruskan. Ada masalah yang timbul Bapak Ibu mencoba untuk mengklarifikasi. Bapak Ibu sekalian kita tahu kita lebih baik dan kita lebih indah daripada orang-orang seperti itu. Dan ini pun Bapak Ibu, ini pun dilakukan oleh Daud. Bukan hanya Amsal yang menulis. Tapi dia lakukan sendiri. Dari berbagai banyaknya jumlah peperangan. Heran ya. Daud bisa memilih peperangan dengan Goliat. Apakah peperangan hanya satu kali? Banyak kali. Dan saya percaya tertulis di dalam firman Tuhan. Beberapa kali perlawanan, beberapa kali pertempuran. Tetapi bagaimana caranya Daud bisa dia mendisiplinkan diri. Menjadikan dirinya sangat begitu terhormat. Ketika dia melihat bangsanya dicemooh oleh bangsa Filistin. Bangsa musuh. Apa yang Daud lakukan? Dia tuh loh bertanya kepada orang di sekitarnya. Ini ada apa ya yang terjadi? Orang sudah ramai ngomong, orang sudah ramai menjelaskan. Ya kita sudah mulai dibully oleh pasukan Filistin. Kita sudah mulai diledek-ledek, kita dihina-hina. Dan kenyataannya tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi itu si Goliat. Raksasa yang besar itu, satu pahlawan gagah berani dari pihak musuh. Akhirnya raja kita, Raja Saul menyampaikan sayembara. Dia melemparkan satu sayembara. Barang siapa nanti yang akan bisa mengalahkan Goliat. Nanti akan dikasih anaknya. Putri seorang raja. Bahkan lebih daripada itu. Dibebaskan loh Bapak Ibu. Pajak bukan hanya untuk dia. Tapi untuk keluarganya. Ketika Daud mendengar hal demikian. Ini adalah peperangan yang worth to fight. Sepadan untuk diladeni. Karena apa? Daud melihat rewardnya. Daud melihat hadiahnya. Bapak Ibu, kalau kita diganggu orang, kalau kita menghadapi masalah yang tidak ada apa-apanya, gak ada hadiahnya. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah hiraukan. Jangan terpancing. Jangan Bapak Ibu terjebak. Bapak Ibu sekalian, hari ini secara jujur, saya tidak pernah mengajar Bapak Ibu sekalian untuk duduk di sini jadi orang yang pasif.
Mengajar Bapak Ibu untuk diam saja. Tidak. Yang saya inginkan adalah selektif. Melawan boleh melawan, tapi dilihat siapa yang kita lawan. Jangan karena nafsu saja, jangan karena ego saja. Bapak Ibu memenuhi rasa, wah saya akan lawan dia. Kepuasan tidak berguna Bapak Ibu sekalian. Terlampau banyak hal-hal yang tidak berguna yang kita lakukan. Pertanyaan saya pada hari ini, Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu sekarang bergaul dengan orang yang buang-buang waktu? Mau Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau bergaul dengan teman yang gak sungguh-sungguh ke gereja? Yang menganggap gereja ini cuma sekedar pastime saja. Waktu yang Bapak Ibu mau bergaul dengan demikian. Orang-orang semacam demikian. Ini lebih penting lagi. Apakah Bapak Ibu mau bergaul dengan kelompok-kelompok orang yang arahnya gak jelas? No Pak. Saya tidak mau bergaul dengan orang yang demikian. Itu mengganggu urusan kita. Bapak Ibu punya destiny to achieve. Bapak Ibu punya goals yang harus Bapak Ibu tuju. Tetapi demikian ya, banyak orang yang iri juga ya. Bukankah Daud juga korban dari keiri hatian orang? Ketika Daud sudah mengukur semuanya dan ini sangat begitu hati-hati dia ukur. Ya kalau hadiahnya putri raja saya mau dia bilang. Bukan itu saja, ini mengubah status saya. Saya orang biasa. Tetapi ketika saya melawan Goliat ini, dibebaskan pajak semuanya, status sangat begitu berubah. Bapak Ibu, kadang-kadang orang di sekitar kita bukan malah melakukan selebrasi, bukan melakukan puja dan puji kita, bukan malah mendorong kita mungkin kata yang lebih tepat, tetapi malah iri. Seperti kakak-kakaknya Daud. Kadang-kadang kita juga urusan dengan saudara, urusan dengan internal. Kadang-kadang kita juga pusing. Bukannya mereka malah mendukung kita. Tetapi mereka katakan, kamu Daud, kamu di sini cuma cari muka ya. Kamu di sini cuma cari perkara. Kamu di sini cuma cari kesempatan saja. Kamu bukan orang yang bisa melawan Goliat Daud. Dengarkan baik-baik adikku. Kata-kata yang dikemas dengan begitu indah sekali. Bersayap yang begitu luar biasa. Kemasannya bagus sekali. Framingnya bagus sekali. Kamu tidak mungkin bisa Daud. Aku ini sangat tahu kamu. Engkau adikku yang kukatakan dengan kata-kata yang begitu indah. Dengan bunga-bunga kata-kata. Dan lagian kamu loh tidak terbiasa untuk berperang. Kamu tidak mungkin bisa melawan Goliat. Tetapi ini loh Bapak Ibu. Apakah Daud gubris? Cerita toh Bapak Ibu kan juga tahu kan di dalam Alkitab. Daud berpaling dan tidak dihiraukan. Mungkin dalam hatinya Daud, ya dia berkata, lu kok melawan Goliat, kamu terlalu merendahkan saya. Saya melawan kamu aja bisa. Mungkin dalam hati Daud begitu kan. Saya loh bisa mematahkan rahang serigala, saya bisa menghadapi beruang. Tetapi apakah Daud komplain, Daud membalas? Tidak sama sekali. Dia pergi, dia temuin Raja Saul. Oke, let's do it. Karena dia tahu goalsnya dia. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang di sekitar kita kadang-kadang tidak bisa kita tanggapin. Kalau kita terlampau banyak menanggapin orang, ngurusin orang, habislah waktu kita. Kita tidak akan lama hidup di dalam dunia. Setuju semua katakan amin. Apakah Bapak Ibu tahu? Kita tidak selamanya loh hidup di bumi ini. Kalau Bapak Ibu buang-buang waktu tentang hal yang percuma, Bapak Ibu sekalian akan rugi banyak. Memang kita dalam kehidupan ini, kalau bisa berdamai kepada semua orang. Betul, itu firman Tuhan di dalam Roma 12. Hiduplah sedapat-dapatnya. Kalaupun itu kamu mampu. Hiduplah berdamai. Katakanlah. Sedapat-dapatnya. Semampunya. Semaksimal kitanya. Itu bergantung dengan kita sendiri. Hiduplah dalam perdamaian. Artinya apa? Kita tidak cari perkara. Tetapi Bapak Ibu sekalian juga jangan mau dimanipulasi oleh orang. Setuju katakan amin. Tetapi manusia ini kadang-kadang berbeda di sini. Dia berkata, saya harus baik sama orang. Saya harus baiki dia. Kalau saya tidak baiki dia, nanti apa kata orang? Kalau saya tidak merespon telepon dia. Bapak Ibu begitu ditelepon orang aja. Cepat-cepat dibalas. Karena takut kita menyinggung perasaan orang. Begitu di WA orang, kita cepat. Bukan karena apa? Karena kita tuh menjadi budak manipulasi. Ya mungkin kita pernah ditolong ya dalam hidup kita. Pada saat kita nggak punya proyek, dia kasih proyek kita. Pada saat kita lonely sendiri, dia jadi teman kita. Mungkin pada saat dia sakit, dia menemani kita di rumah sakit atau mungkin di kamar kita tidur. Tetapi itu bukan alasan untuk memperbudak kita.
Kita harus hidup baik kepada semua orang, ya. Artinya hidup damai, bukan baik-baikin. Aduh, kalau saya tidak baik sama dia, nanti saya dikira nggak ngerespon, nggak ngereken. Loh Bapak Ibu, hidup ini bukan masalah respon, hidup ini masalah responsibel. Responnya cepat tapi kita nggak responsibel pada diri kita. Banyak orang bertanggung jawab itu pada dirinya sendiri, tapi nggak bisa. Bapak Ibu, Rasul Paulus itu ngajar kepada kita hal yang paling tepat ya. Kita ini tidak berhutang sama siapapun juga. Kita tidak berhutang sama siapapun juga. Yang penting apa? Harus saling mengasihi. Setuju, katakan amin. Tetapi terjemahan kita berbeda. Saya kan harus baik Pak sama dia. Saya kan harus baik Pak sama orang ini. Bapak Ibu sekalian, justru Tuhan tidak ngajar baik. Tuhan ngajar lebih tinggi. Kalau baik saja tidak cukup. Tuhan mengajar kita untuk saling mengasihi. Termasuk Bapak Ibu saling menghormati. Artinya sebagai orang Kristen, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Kita harus tahu posisi kita. Jangan mengambil posisi netral dalam hidup ini. Kita tidak mencari permasalahan dengan orang. Tapi kalau salah, ya kita tidak mau, jangan netral. Kita akan tersiksa seumur hidup kalau netral. Karena Bapak Ibu sekalian, ya saya harus baik sama dia. Enggak loh Bapak Ibu. Engkau harus mengasihi dia. Dan satu hal tentang kasih, if you love someone, you have to set them free. Kalau engkau mengasihi seseorang, engkau harus membebaskan dia pergi. Tapi terkadang kala kita tuh ngerasa utang. Betul Bapak Ibu, perbuatan baik itu harus dibalas. Budi itu harus kita balas. 1 malam di rumah sakit, 2 malam mungkin di rumah. Dia datang karena gak ada orang yang menjenguk kita. Atau mungkin pada saat bisnis kita lagi drop, lalu dia kasih kita proyek. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan kita terjebak kepada hal-hal yang termanipulasi. Karena ini berita baiknya, kita tidak berhutang kepada siapapun juga. Bapak Ibu tidak berhutang kepada siapapun juga. Selama Bapak Ibu berpikir, selama Bapak Ibu selalu berpikir, aduh saya harus baik sama orang, saya harus begini sama dia. Bapak Ibu sekalian, bela-belain orang ya, itu sebenarnya ya nggak apa-apa ya. Tetapi bagaimana kalau Bapak Ibu bela-belain orang yang nggak bisa dibelain? Dalam hidup saya berjumpa tidak banyak. Tetapi ada Bapak Ibu, dan itu eksis. Saya lakukan hal yang paling baik yang bisa saya kerjakan. Belum bekerja, belum punya alat, belum punya apa-apa. Saya lakukan yang terbaik, saya bantu. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Menikam di balik saya. Dan Bapak Ibu tahu semuanya ini. Dan saya bersyukur, anak-anak Tuhan di sini bukan bersifat netral. Tidak mengambil posisi netral, tapi mengambil posisi yang jelas. Bukan saya mengajar untuk memusuhi, justru kita harus mengasihi. Tetapi kalau kita dimanipulasi bagaimana? Karena kita tidak bisa bela-belain seseorang yang tidak mau belain hidup kita. Bahasa Inggris itu begini ya, kalau saya boleh izinkan ya. It is not worth to cross the ocean for someone who doesn't want to cross the creek. Tidak sepadan Bapak Ibu. Kita bela-belain berenang mengarungi samudra India mungkin begitu. Untuk orang yang melewati parit aja tidak mau loh buat kita. Tapi kita bela-belain buat dia. Kita tidak berhutang kepada manusia. Yang setuju boleh teriak amin. Selama Bapak Ibu terus terkontaminasi dan Bapak Ibu terus dihantui dengan pemikiran seperti ini. Saya berhutang, saya harus baik dengan dia. Bapak Ibu go beyond. Ya. Kasihi dan love itu adalah setting free. Love itu adalah sebuah kemerdekaan. Kalau Bapak Ibu dengan opini-opini yang ada, yang selalu Bapak Ibu selalu dengar, Bapak Ibu akan menjadi orang yang paling capek. Setuju katakan amin. Ada satu cerita. Seorang kakek dan seorang cucunya
beserta dengan keledai, mereka melakukan perjalanan ke kota dari desa yang kecil. Kakek ini meletakkan cucunya ke atas keledai. Dan berjalan mereka bersama-sama ke arah kota. Bertemulah dengan ada satu orang, dia panggil, "Shh, kamu lihat itu kakek. Kakek yang sangat begitu bodoh, kejam, dan sangat begitu dungu. Kenapa? Dia biarkan itu anak dimanja. Gak dididik itu anak. Dibiarkan naik keledai. Sedangkan kakeknya jalan kaki. Kakek itu mendengar ya. Apa yang dia lakukan? Cucunya diturunkan. Ganti dia yang naik keledai. Setelah jalan beberapa jauhnya, bertemu dengan orang yang lain. Dia juga ikut mendengar. Percakapannya seperti demikian. Itu lihat itu. Itu kakek yang gak tahu diri, kejamnya luar biasa. Mosok putu kongon melaku. Dekne numpak naik keledai sendirian. Kakek itu merasa bersalah. Diambilnya cucunya, dinaikkan keledai bersama-sama. Menuju ke kota. Bapak Ibu sekalian, ketika mereka sampai di kota, orang terkagum melihat kedua orang ini. Karena ternyata keledainya digotong sama dua orang ini. Itulah manusia. Bapak Ibu cukup untuk berusaha menyenangkan hati orang. Karena apapun yang kita lakukan belum tentu memuaskan setiap orang. Berusahalah untuk menjadi orang yang terhormat. Ya, saya teringat tentang Abraham. Dia sangat mencintai akan Lot, keponakannya. Lot. Kemana-mana dia bawa. Untuk berpisah sangat begitu susah. Tetapi akhirnya ketika Tuhan mau memberkati Lot. Ditunggu loh Bapak Ibu, sampai Lot itu benar-benar pergi daripadanya. Oke, hari ini saya mengajak Bapak Ibu di tahun 2022 ini. Ya, semuanya saya mengajak untuk jangan ragu-ragu Bapak Ibu, jangan ragu-ragu. Jangan seperti Saul, jangan seperti Abraham. Saul juga begitu. Dia mengaku dalam dirinya, dia mengaku kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mengaku di hadapan-Mu. Aku berdosa kepada Samuel dan aku berdosa kepadamu karena aku takut opini orang. Bapak Ibu sekalian, hari yang baru, tahun yang baru, arahkan pandanganmu ke Yerusalem. Bapak Ibu saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu terima firman Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu terima firman Tuhan dengan lapang dada. Dan hari ini berkata, Tuhan aku akan mengarahkan diriku. Aku tidak mau lagi ada distraction, aku nggak mau lagi ada gangguan, aku nggak mau lagi ada hal-hal yang memancing diriku. Oke, hari ini aku memilih hidupku, aku hanya akan setia kepadamu. Saya percaya hari ini Tuhan akan membuat perbedaan. Bapak Ibu akan jadi lebih bahagia, lebih sukacita, lebih sukses dan pasti lebih berhasil. Percaya sama saya. Dan saya yakin, saya percaya tahun 2022 ini terjadi pemulihan. Bapak Ibu akan melihat kalau Tuhan berkati di tahun yang lalu, percayalah tahun ini dapat 2 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan